Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gisela Rizky Pratama, NP 5017231004 dari kelas ADDKIA. Di sini saya akan melanjutkan simulasi filtering yang akan dilanjutkan yaitu pada filter low pass dan high pass yang dimana pada kelas sebelumnya telah dilakukan simulasi untuk menampilkan clean seismogram, kemudian synthetic seismogram yang di dalamnya masih ada noisy sinyalnya, kemudian 50 spectrum of noisy seismogram, kemudian bandpass bandpass filtering yang dimana untuk cut off-nya ini adalah di rentang 3 dan 7 dihasilkan nilai SNR yaitu 5,98 desibel dan untuk perbandingannya itu di saat cut off-nya yang bandpass ini 4 dan 6 dimana untuk nilai SNR ini itu menjadi 10,81 desibel. Dan selanjutnya akan dilakukan untuk filtering low pass dan high pass untuk melihat perbandingannya antara ketiga filter tersebut, mana yang paling baik dan mana yang paling ideal untuk digunakan. Baik, langsung saja.
Di sini saya akan memaparkan untuk tugas ADDGA lanjutan dari kelas sebelumnya, yaitu simulasi filtering sintetik trace seismogram, di mana sebelumnya di saat kelas ADDG telah dilakukan simulasi untuk eee, melakukan filtering pada sintetik sintetik trace seismogram, yaitu untuk filternya bandpass dan sekarang akan dilanjutkan untuk filteringnya adalah low pass filtering dan high pass filtering. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dan pembahasannya. Baik, next, table of content. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian hasil dan pembahasan tugas 4, yaitu filtering seismogram, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, masuk pada pendahuluan, di mana eh, pada pengolahan data seismik, sinyal yang direkam dalam bentuk seismogram itu tidak hanya memiliki informasi refleksi bawah permukaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai jenis noise yang dapat mempengaruhi kualitas suatu data. Noise ini itu berasal dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor lingkungan, kemudian gangguan alat rekam atau kelelahan alat maupun intervensi frekuensi tertentu selama dilakukannya proses akuisisi. Kemudian, kehadiran noise ini menyebabkan bentuk sinyal menjadi tidak jelas sehingga interpretasi karakteristik gelombang seismik menjadi lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan proses filtering untuk meningkatkan kualitas sinyal dan memisahkan komponen yang merupakan informasi utama dari gangguan yang tidak diinginkan tersebut ke noise. Kemudian, filter filtering sendiri adalah tahapan penting dalam digital signal processing atau DSP pada data seismik, di mana proses ini bekerja dengan cara memilih rentang frekuensi tertentu yang akan dipertahankan maupun yang akan dilemahkan sesuai dengan tujuan analisis. Pada penelitian atau simulasi kali ini digunakan tiga jenis filter. Yang pertama adalah low pass filter atau LPF, kemudian high pass filter yaitu HPF, dan band pass filter atau BPF. Kalau pas filter sendiri itu digunakan untuk melewatkan atau hanya meloloskan frekuensi rendah dan mereduksi komponen dengan frekuensi tinggi, sehingga sinyal menjadi lebih halus atau smoothing. Kemudian untuk high pass filter sendiri digunakan untuk mempertahankan atau hanya meloloskan frekuensi yang tinggi dan mengurangi komponen frekuensi yang rendah, sehingga detail frekuensi yang tinggi ini dapat diamati dengan jelas. Sementara itu, untuk bandpass filter digunakan untuk melewatkan rentang frekuensi tertentu yang dianggap merepresentasikan pada sinyal utama wavelet seismik tersebut, sehingga Eee, untuk noise di luar rentang tersebut dapat ditekan atau dihilangkan. Kemudian penerapan ketiga filter ini tuh dapat menghasilkan karakteristik output yang berbeda pada seismogram. LPF cenderung menghasilkan bentuk sinyal yang lebih halus karena komponen frekuensi tinggi akan dihilangkan. Kemudian untuk HPF itu akan menghasilkan sinyal yang lebih tajam dan kasar akibat dari dominasi frekuensi yang tinggi, sedangkan BPF mampu mempertahankan bentuk wavelet asli dengan lebih baik karena hanya melewatkan frekuensi dominan sinyal seismik. Oleh sebab itu, analisis hasil filtering menjadi penting untuk memahami pengaruh masing-masing filter terhadap bentuk sinyal, kualitas wavelet, serta kemampuan filter dalam meningkatkan signal to noise ratio atau SNR pada data seismik. Baik, next. Nah, berikut adalah hasil dan pembahasan clean seismogram atau ground truth yang telah dilakukan pada kelas ADDG minggu lalu, yaitu pada gambar pertama ini menunjukkan clean seismogram atau ground truth di mana sinyal seismik ideal yang belum atau yang telah dipisahkan dari noise sehingga bentuk wavelet yang masih terlihat jelas dan simetris. Amplitude terbesar berada di sekitar tengah waktu pengamatan, kemudian melemah pada secara bertahap ke arah samping yang menunjukkan karakteristik wavelet seismic band limited. Pada kondisi ini tuh informasi sinyal utama masih dapat diamati. Sinyal utamanya itu di arah sini. Tanpa adanya gangguan eksternal sehingga ground truth digunakan sebagai acuan atau referensi utama untuk mengevaluasi kualitas hasil filtering dan kemudian dapat dibandingkan dengan hasil proses filter yang dapat mendekati bentuk sinyal asli. Kemudian untuk gambar kedua itu adalah sintetik seismogram yang masih
terpengaruh oleh noisy sinyal, di mana untuk SNR-nya sendiri itu masih sangat rendah, yaitu min 6,12 dB. Gambar kedua menunjukkan sintetik seismogram yang telah ditambahkan noise acak sehingga kualitas sinyalnya itu mengalami penurunan yang signifikan. Untuk bentuk wavelet asli menjadi sangat sulit dikenali karena amplitude noise-nya itu cukup besar dan mendominasi hampir seluruh rentang waktu pengamatan. Hal tersebut menyebabkan sinyal terlihat sangat kasar, acak, dan tidak teratur dibandingkan ground truth. Untuk nilai dari sinyal to noise ratio atau SNR-nya adalah sebesar min 6,12 yang menunjukkan bahwa energi noise itu lebih dominan dibandingkan energi sinyal utama sehingga diperlukan proses filtering untuk meningkatkan kualitas data dan mengembalikan bentuk sinyal agar dapat mendekati kondisi idealnya. Baik, next. Nah, berikut adalah hasil dari FFT Spectrum of Noisy Seismogram, di mana sebelum melakukan proses filtering, analisis phase Fourier transform ini digunakan untuk mengidentifikasi frekuensi pada sinyal seismogram noisy. Jadi FFT ini berfungsi mengubah dari sinyal dengan domain waktu itu diubah menjadi sinyal dengan domain frekuensi atau frekuensi domain sehingga komponen frekuensi dominannya itu dapat diamati antara dominan pada sinyal dan pada noise. Kemudian melalui analisis FFT ini penentuan parameter filter seperti cut-off frekuensi pada LPF, HPF maupun rentang frekuensi pada BPF itu dapat dilakukan dengan lebih tepat dan sesuai dengan karakteristik data. Berdasarkan hasil dari FFT pada sintetik seismogram terlihat adanya puncak amplitudo pada frekuensi sekitar 5 Hz di mana pada rentang frekuensi itu diindikasikan sebagai targetnya yang merepresentasikan frekuensi dominan dari sinyal target ataupun wavelet utama. Kemudian juga terlihat adanya spike amplitudo yang sangat tinggi pada frekuensi sekitar 20 Hz yang menunjukkan keberadaan noise dominan pada data, di mana kehadiran spike ini tuh mengindikasikan bahwa noise memiliki energi yang cukup besar pada frekuensi tinggi sehingga menyebabkan kualitas sinyalnya itu menurun dan bentuk wavelet aslinya menjadi sulit dikenali pada domain waktu. Oleh karena itu, informasi dari FFT ini digunakan sebagai dasar dalam proses filtering untuk mereduksi komponen noise pada frekuensi tertentu dan mempertahankan frekuensi utama sinyal seismik agar hasilnya itu bisa mendekati ground truth-nya. Kemudian berikut adalah hasil dari pembahasan untuk bandpass filtering, di mana berikut adalah perbandingan dari BPF threshold yang dimana hanya diganti untuk nilai cut-off-nya dan didapatkan nilai SNR terbesar yaitu 10,81 desibel itu untuk cut-off di rentang 2 sampai 6. 2 hingga 6 untuk frekuensinya. Jadi hasil bandpass filter ini menunjukkan performa paling baik dibandingkan kedua filter lainnya yaitu HPF dan LPF. Jadi bentuk wavelet hasil filtering ini terlihat sangat mendekati ground truth baik dari segi amplitude maupun pola osilasinya. Hal ini disebabkan karena BPF itu hanya melewatkan rentang frekuensi tertentu yang telah dipilih atau cut-off-nya itu berdasarkan frekuensi target. Sementara untuk frekuensi yang terlalu rendah dan terlalu tinggi itu cenderung mengandung noise yang berhasil ditekan. Untuk nilai SNR-nya itu yang diperoleh adalah 10,81 desibel yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan untuk nilai LPF dan HPF. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas sinyal itu setelah dilakukan proses filtering meningkat secara signifikan dengan tingkat noise yang lebih rendah. Selain itu, untuk bentuk wavelet asli tetap terjaga sehingga informasi sinyal itu masih utuh dan dapat direpresentasikan dengan baik. Oleh karena itu, BPF menjadi filter yang paling efektif dan ideal untuk mempertahankan karakteristik sinyal sekaligus mereduksi noise pada data seismik. Berikut adalah hasil dari pembahasan untuk low pass filtering, di mana didapatkan untuk nilai SNR-nya adalah 10,07 desibel. Di mana setelah dilakukan low pass filtering, terlihat bahwa sinyal hasil filteringnya itu menjadi lebih halus dibandingkan sinyal noisy pada awal.
Hal itu terjadi karena LPF ini hanya mampu melewatkan komponen dengan frekuensi rendah dan mereduksi frekuensi yang tinggi. Kemudian untuk nilainya adalah 10,07 desibel yang menunjukkan bahwa kualitas sinyal setelah filtering itu mengalami peningkatan dibandingkan pada sinyal awal. Akan tetapi, karena sebagian komponen frekuensi tinggi dari wavelet asli ini ikut tereduksi atau dihilangkan, jadi bentuk sinyal itu menjadi sedikit melebar dan kehilangan ketajamannya. Oleh karena itu, LPF cukup efektif digunakan untuk mengurangi noise acak yang berfrekuensi tinggi, tapi kurang optimal apabila tujuan utamanya adalah mempertahankan detail wavelet seismik secara utuh. Kemudian terakhir adalah hasil dari pembahasan uh, high pass filtering di mana baik yang dimana untuk hasil dan pembahasan high pass filtering ini didapatkan untuk HPF thresholdnya yaitu SNR-nya 10,05 desibel di mana mm, untuk hasil dari HPF-nya ini, sinyal hasil filtering mampu mengikuti pola ground truth meskipun terdapat beberapa komponen noise frekuensi tinggi yang masih muncul pada sinyal yang kemudian HPF ini bekerja untuk mempertahankan frekuensi tinggi dan mereduksi frekuensinya rendah sehingga detail osilasinya itu masih lebih tajam dibandingkan hasil APF. Kemudian untuk nilai sinyal to noise ratio-nya yaitu 10,05 desibel yang menunjukkan bahwa kualitas sinyal filtering mengalami peningkatan cukup baik dibandingkan pada sinyal noisy awal. Untuk kurva hasil filteringnya itu juga cukup mendekati ground truth walaupun masih terdapat sedikit fluktuasi akibat komponen frekuensi tinggi yang belum sepenuhnya hilang. Hal ini menunjukkan bahwa HPF mampu mempertahankan detail sinyal dengan baik namun masih kurang optimal dalam mereduksi noise dibandingkan bandpass filter. Baik, untuk perbandingan ketiga filter, untuk yang pertama, low pass sendiri menghasilkan sinyal yang lebih halus karena frekuensinya tinggi, frekuensi tinggi berhasil direduksi, namun efek smoothing menyebabkan beberapa detail wavelet itu berkurang. Untuk high pass filter atau HPF menghasilkan sinyal dengan detail osilasi yang lebih tajam karena mempertahankan frekuensi tinggi, tetapi masih menyisakan beberapa noise sehingga hasilnya itu belum sepenuhnya bersih. Sementara itu, untuk bandpass filter mampu memberikan keseimbangan terbaik antara reduksi noise dan bentuk wavelet karena hanya mempertahankan rentang frekuensi dominan pada sinyal utama. Yang dimana berdasarkan nilai SNR atau sinyal to noise ratio, BPF itu memiliki atau menghasilkan nilai tertinggi yaitu di angka 10,8 10,81 desibel yang diikuti LPF sebesar 10,07 desibel dan HPS sebesar 10,05 desibel. Meskipun nilai SNR, LPF, dan HPF itu cukup mendekati, tapi secara visual BPF tetap menunjukkan bentuk wavelet yang paling mirip dengan ground truth dan noise yang lebih terkontrol. Hal ini menunjukkan bahwa BPF lebih efektif dalam mempertahankan karakteristik sinyal seismik dibandingkan LPF maupun HPF. Berikut untuk kesimpulannya, sama seperti sebelumnya, yaitu untuk sinyal berdasarkan hasil analisis filtering dan perbandingan nilai sinyal to noise ratio, bandpass filtering menjadi filter yang paling baik dan ideal digunakan dalam pengulangan sinyal uh, sintetik seismic trace. BPF mampu mempertahankan bentuk wavelet asli sekaligus mereduksi noise di luar rentang frekuensi dominan sinyal sehingga menghasilkan output yang paling mendekati ground truth. Hal ini dibuktikan dengan nilai SNR tertinggi yaitu sebesar 10,81 desibel dan kualitas visual sinyal yang paling stabil dibandingkan filter lainnya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah ataupun kurang dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam semuanya. Baik, selanjutnya adalah simulasi untuk coding yang tugas kan data real, di mana data real yang saya gunakan itu adalah data
akuisisi geolistrik tuh gimana? Baik, langsung saja simulasinya adalah seperti aku
untuk hasil skripnya, di mana untuk yang import nanti buat pada sini untuk levelnya dan hasil datanya, dan untuk memberitahu letak datanya. Kemudian untuk ambil kolaborasi ini untuk mengambil dari Excel-nya itu kan ada kolom resistivitasnya. Kemudian pada FFT ini digunakan untuk memunculkan Fourier transformnya, Fourier transformnya untuk mengubah dari sinyal dari domain frekuensi ke domain magnitude ke domain frekuensi. Kemudian cut off-nya ini digunakan sebagai langkah menggunakan filtering. Kemudian filter desain ini tahapan yang dilakukan uh, untuk menganu filternya, untuk membuat filternya, yang digunakan yaitu low pass, high pass, dan band pass. Kemudian ini adalah apply filternya. Kemudian SNR function itu digunakan untuk mengeluarkan atau dan menghitung nilai dari SNR-nya yang akan ditampilkan untuk ketiga filter yang digunakan yaitu high pass dan band pass. Kemudian SNR result ini digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan nilai masing-masing dari SNR-nya sendiri. Kemudian plot filter result. Selanjutnya adalah yang terakhir final resultnya. Kemudian setelah di run, hasilnya adalah untuk hasilnya adalah seperti ini. Jadi output-output yang dikeluarkan yang pertama itu original apparent resistivity sinyalnya yang dimana untuk S-nya itu observasi point-nya, apparent resistivity-nya, kemudian selanjutnya adalah FFT spectrum of apparent resistivity yaitu frekuensi dan magnitude, kemudian original SNR itu grafik sebelum dilakukan filtering, jadi masih bercampur dengan noise, di mana untuk SNR-nya itu min 11,59 desibel, kemudian untuk low pass, ini adalah hasil yang setelah dilakukan filtering, di mana untuk low pass-nya itu didapatkan SNR-nya yaitu min 11,49 desibel, untuk high pass-nya min 1,8 desibel, dan untuk band pass-nya 12,51 desibel, di mana dari SNR comparison result-nya ini yang paling ideal dan yang paling optimal itu setelah dilakukan filtering band pass. Jadi saya akan mengenai hasil dan pembahasan output yang telah saya simulasikan untuk filtering based on data. Itu data yang saya gunakan adalah data geometrik gedung. Baik, langsung saja. Next. Jadi table of content yang pertama adalah pendahuluan, kemudian masuk pada hasil dan pembahasan tugas sepakat yaitu filtering geometrik. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk pendahuluan, jadi pada pengelolaan data akuisisi geolistrik studi, data hasil itu tidak hanya mengandung respon resistivitas bawah permukaan, tapi juga dipengaruhi oleh berbagai jenis noise yang dapat menurunkan kualitas data. Noise ini tuh bisa berasal dari gangguan lingkungan, kondisi kuantum yang kurang baik,
arus listrik di sekitar area survei maupun kesalahan akuisisi selama proses pengukuran. Kemudian adanya noise ini menyebabkan penampang resistivitas menjadi kurang jelas sehingga interpretasi kondisi pembentukan uh, dapat lebih sulit dilakukan. Karena itu diperlukan proses filtering untuk meningkatkan kualitas data dan memisahkan respon utama pembukaan dari gangguan yang diinginkan. Untuk filtering sendiri merupakan salah satu tahap penting dalam proses processing atau DSP yang bekerja dengan memilih komponen frekuensi tertentu untuk dipertahankan maupun direduksi sesuai tujuan analisis. Pada simulasi kali ini digunakan tiga jenis filter. Yang pertama adalah low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Di mana untuk low pass filter digunakan untuk melewati frekuensi yang rendah dan mereduksi komponen dengan frekuensi yang tinggi sehingga data itu bisa menjadi lebih halus atau smooth. Kemudian untuk yang high pass filter itu digunakan saja agar detail anomali lokal dapat diamati lebih jelas. Kemudian untuk band pass filter digunakan untuk mempertahankan rentang frekuensi dominan yang merepresentasikan respon utama dari resistivitas sehingga noise di luar rentang tersebut dapat ditekan. Untuk penerapan ketiga filter ini menghasilkan karakteristik output yang berbeda di mana RPF menghasilkan data yang lebih halus, HPF menghasilkan data yang lebih tajam, kemudian BPF tahankan pola anomali utama yang lebih baik. Oleh karena itu, analisis hasil filtering dilakukan untuk memahami pengaruh masing-masing filter terhadap kualitas data agar berbentuk serta kemampuan filter dalam meningkatkan sinyal to noise ratio atau SNR pada data geolistrik 2D. Oke, next. Berikut adalah hasil dari pembahasan original apparent resistivity sinyal, di mana pada grafik ini itu data masih berupa sinyal mentah hasil akuisisi geolist 2D yang belum mengalami proses filtering apapun. Grafik menunjukkan amplitude resistivitas semua yang cukup tinggi pada observasi poin awal yang berada pada sini, yang tidak stabil, yang kemudian amplitude mulai menurun dan cenderung stabil pada observasi poin berikutnya. Untuk fluktuasi yang tajam ini pada beberapa titik mengindikasikan adanya noise pada data, di mana noise tersebut itu bisa berasal dari berbagai macam faktor, di antaranya kondisi lapangan, gangguan alat atau kelelahan alat, kemudian kontak elektroda yang kurang baik, maupun pengaruh lingkungan sekitar saat proses akuisisi dilakukan. Oleh karena itu, sinyal asli masih merupakan gabungan antara informasi utama resistivitas bau permukaan dan komponen noise. Untuk nilai SNR sendiri pada data original ini masih bersifat bernilai negatif yang menunjukkan bahwa noise masih cukup dominan dibandingkan sinyal lama sehingga kualitas data belum optimal untuk interpretasi lebih lanjut. Baik, lanjut pada hasil dari pembahasan FFT spektrum, di mana FFT spektrum ini atau phase Fourier transform spektrum merupakan metode transformasi yang digunakan data dari domain pengamatan menjadi domain frekuensi. Pada penelitian ini, FFT digunakan untuk mengetahui distribusi energi sinyal resistivitas sehingga dapat membantu menentukan cut-off frekuensi yang tepat pada proses filtering. Berdasarkan grafik FFT Spectrum of Apparent Resistivity, amplitude tertinggi berada pada frekuensi yang rendah, yaitu mendekati 0, dengan nilai lebih dari 500. Yang kemudian mengalami penurunan tajam pada frekuensi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar energi sinyal terkonsentrasi pada frekuensi rendah yang merepresentasikan tren utama data resistivitas. Kemudian ini adalah hasil dari pembahasan bandpass filtering, di mana untuk bandpass filtering ini didapatkan nilai SNR 12,51 desibel, yang dimana pada hasil bandpass filter ini sinyal menjadi lebih fokus pada rentang frekuensi tertentu yang dianggap sebagai frekuensi utama sinyal resistivitas. Untuk bandpass filter ini bekerja dengan melewati frekuensi pada rentang tertentu serta meredam frekuensi yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Jadi hasil dari filtering ini menunjukkan bahwa noise berhasil direduksi dengan cukup baik, sementara untuk pola utama sinyal dapat masih dipertahankan. Dibandingkan low pass dan high pass, hasil band pass ini tuh yang memiliki bentuk sinyal yang lebih stabil, namun tetap dengan karakteristik utama data resistivitas. Kemudian hasil dari pembahasan low pass filtering. Untuk low pass ini didapatkan nilai SNR min 11,49 desibel. Jadi pada hasil low pass filter ini sinyal terlihat menjadi lebih halus dibandingkan data original. Low pass filter bekerja dengan mempertahankan komponen frekuensi yang rendah dan meredam frekuensi yang
dianggap tinggi dan dianggap sebagai noise. Untuk nilainya itu masih nilai negatif, eee, menunjukkan bahwa proses low pass ini mengurangi sebagian noise, tetapi masih terdapat komponen noise yang cukup dominan pada data sehingga peningkatan kualitas sinyal itu masih belum terlalu signifikan untuk fokus. Kemudian untuk high pass ini dapatkan nilai min 1,82 desibel. Pada hasil high pass filter, komponen frekuensi rendah pada data berhasil dikurangi sehingga sinyal yang tersisa didominasi oleh frekuensi yang tinggi. Baterai ini bekerja dengan menekan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi yang rendah. Untuk nilai SNR pada high pass filter ini mengalami peningkatan dibandingkan data original. Hal ini menunjukkan bahwa noise frekuensi rendah berhasil dikurangi walaupun bentuk sinyalnya menjadi kurang merepresentasikan tren utama resistivitas bawah permukaan. Kemudian untuk perbandingannya, untuk low pass filter mampu mengurangi noise frekuensi tinggi sehingga sinyal terlihat lebih halus dan tren utama resist itu lebih jelas. Namun, untuk nilai SNR-nya itu masih belum merepresentasikan, jadi masih bernilai, negatif. Untuk high pass itu berhasil mengurangi komponen frekuensi rendah, tetapi menyebabkan sinyal menjadi berfluktuasi karena sebagian informasi utama ikut tereduksi. Untuk bandpass sendiri memberikan hasil paling optimal karena mampu mempertahankan frekuensi utama sinyal sekaligus meredam noise frekuensi rendah dan tinggi. Jadi hasil bandpass ini menunjukkan nilai yang paling stabil dengan nilai SNR yang paling tinggi yaitu 12,51 desibel dibandingkan nilai SNR lainnya sehingga bandpass filter menjadi metode filter yang paling ideal dalam meningkatkan kualitas data apparent sensitivity tanpa menghilangkan karakter utama sinyalnya. Baik, next. Untuk kesimpulannya sendiri, jadi berdasarkan perbandingan hasil filtering dan nilai sinyal noise ratio, diperoleh bahwa setiap filter memberikan respon yang berbeda terhadap data apparent resistivity, di mana low pass menghasilkan sinyal yang lebih halus, tetapi masih menyisakan noise yang cukup besar. Untuk high pass sendiri, mampu mengcover komponen frekuensi rendah, namun menyebabkan informasi utama sinyal itu ikut berkurang, sehingga pola resistivitasnya menjadi kurang representatif. Sementara itu, untuk bandpass memberikan hasil terbaik karena mampu mereduksi noise frekuensi rendah maupun tinggi sekaligus mempertahankan komponen frekuensi utama sinyal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai SNR bandpass yang paling tinggi, yaitu 12,51 desibel dibandingkan nilai dari SNR hasil low pass dan high pass filter. Oleh karena itu, bandpass filter dapat dianggap sebagai metode filtering paling optimal dan ideal untuk pengolahan data geolisir studi resistivitas pada simulasi kali ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah atau kurang dalam penyampaian pemaparan pada kali ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.